Ini ya, direbus pun nggak bisa empuk ini. Nah, ini kayak apa ya? Kayak tangkainya pisang ini di dalamnya nih. Karena sudah tua nih di dalamnya, kayak tangkainya pisang. Ini nggak enak kalau untuk kita konsumsi karena sudah mengeras ya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Untuk pagi yang cerah ini, petani merupakan salah satu jenis pekerjaan atau profesi yang cukup tua di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena Indonesia dijuluki dengan negara agraris dan memiliki tanah yang subur, sehingga mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani sejak nenek moyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di sini. Kali ini saya akan mencoba mereview tanaman genjer yang sudah pada tua. Nah, nanti bagaimana tata cara mengambil bunga genjer untuk pembenihan yang bagus. Kali ini saya akan memetik genjernya yang muda-muda dulu karena ini masih ada sisa-sisa sedikit yang perlu saya petik. Terus nanti saya tunjukkan bagaimana benih kayak apa yang perlu perlu untuk pembenihan agar lebih bagus. Mari ikuti terus. Nah, kalau pada umumnya ya, masyarakat area sini ya, sekitar sini khususnya Banyuwangi, kalau mau yang direbus untuk masakan, mungkin untuk urap-urap ya, untuk urap-urap, untuk pecel, kita ngambil yang kayak gini, yang masih muda-muda gini. Ini untuk yang apa ya, dikonsumsi tentunya. Ambil yang muda-muda, ini lebih empuk. Kalau kita rebus nggak perlu waktu lama, paling cuma air mendidih, kita masukkan 5 menit, kita tutup kembali, kita angkat pasti sudah mateng. Ini yang untuk apa ya, untuk konsumsi, untuk dijual di pasaran kayak gini. Kalau di pasaran biasanya bukan hanya bunga-bunga saja, dicampur apa ya, daun yang masih muda, diikat. Ini di pasaran sangatlah laris sekali. Jadi kalau untuk yang pembenihan ya, nanti saya tunjukkan pembenihan yang lebih apa ya, bunga yang paling super ya, bisa untuk pembenihan lebih bagus. Kali ini saya akan metik dulu yang muda, nanti saya tunjukkan bunganya. Manfaat genjer. Manfaat genjer terbukti baik untuk kesehatan,
Meski tidak sepopuler kangkung ataupun bayam, namun daun genjer tak kalah lezat karena memiliki cita rasa yang khas. Tumbuhan genjer adalah sejenis tanaman yang hidup di tanah berair seperti rawa, empang, ataupun perairan sawah. Tumbuhan ini terdiri dari daun yang terlapis lilin, batang yang berongga, dan bunga. Daun genjer umumnya dimasak dengan cara ditumis, tak kalah lezat dengan sayur mayur lainnya. Genjer memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk tubuh. Tanaman genjer kaya akan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan mineral. Nilainya bahkan cukup tinggi dibandingkan sayur mayur, bayam, dan lainnya. Selain itu, bunga dan daun genjer mengandung senyawa bioaktif kardenolin dan polifenol yang menyehatkan. Daun genjer bahkan juga mengandung 9 jenis asam amino esensial dan 8 jenis asam amino mosensial. Genjer sangatlah cocok ditanam dalam area perairan yang selalu mengalir. Karena genjer tidak membutuhkan pupuk yang begitu banyak, namun cukup dengan air yang mengalir, genjer akan bisa bertumbuh dengan subur. Asalkan di dalam pematang sawah itu pun tanaman selain genjer harus dicabut. Jadi diusahakan harus khusus genjer yang ada di situ. Manfaat genjer berikut adalah membantu menangkal radikal bebas. Manfaat ini didapatkan lewat kandungan karoten di dalam genjer yang berperan sebagai antioksidan sehingga bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas dapat memicu terjadinya berbagai penyakit kronis yang berbahaya. Sudah bisa menunjukkan ya hasil perbedaan antara genjer yang muda sama yang tua. Nah, kalau kita di area sini kalau mau menanam genjer, mencari area yang airnya selalu ganti, air yang mengalir, jangan air yang tidak mengalir ya, kurang bagus. Jadi kalau kita menanam genjer kayak di area ini, airnya selalu mengalir terus, jadi tiap harinya airnya ganti. Ini lebih subur, nggak perlu pupuk yang macam-macam, jadi cukup pakai air yang mengalir, dia sudah bagus. Nah, kalau di sini kita nanam genjer pakai ini, nyari kita pohonnya yang masih kecil begini ya, kita tanam kira-kira dengan jarak 50 cm ya, kita tanam dengan seluas area yang ada ini begini. Nah, namun kalau kita umpamanya saudara repot untuk mencari benihnya, kita harus nyari yang begini nih, benih yang sudah tua begini. Yang sudah tua begini ya kita ambil yang tua begini. Ini kita keringkan kira-kira kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kering, pasti biji yang di dalam ini warnanya hitam ya. Kalau sudah keringkan 1 minggu, warna di dalamnya ini hitam. Nah, saya tunjukkan nih. Ini kalau masih basah begini warnanya kuning. Namun kalau ini sudah kita keringkan ya kira-kira 1 minggu, ini warnanya hitam dan dia bisa mengelupas sendiri. Nah, dalam segini nih ya, ini sudah ratusan biji ini. Jadi untuk penonton semua mungkin yang jauh di sana tidak mendapatkan benih genjer, bisa tulis di kolom komentar ya, bisa pesan kepada saya carikan, nanti saya kirimkan. Ini adalah contoh-contoh benih genjer yang sudah tua, yang sudah unggul dan super. Ini bisa untuk pembenihan untuk area yang sangat luas sekali. Jadi kalau kita jaraknya pemesan jauh, kita harus ngirim pakai ini. Prosesnya di rumah dikeringkan dulu ya. Terus kita harus beli benihnya yang super, yang bagus untuk pembenihan. Namun kalau untuk area sini kita cukup memakai ini yang masih kecil-kecil.
kita cabut ya, kita cabut semua. Nanti ini makin lama akan makin berkembang, ini tangkainya makin banyak mengembang. Nah, nanti di sini akan apa ya? Tumbuh cabang baru. Cabang baru kita petik lagi, kita perluas lagi. Jadi kali ini yang saya terangkan adalah cara menanam genjer. Kalau untuk area sini cukup ngambil yang ini ya. Tapi untuk pemesan jarak jauh ya, yang jauh, saya bisa mencarikan bunganya yang sudah tua kayak gini, kita keringkan ya. Kita keringkan, nanti bisa untuk pembenihan di sana. Jadi di sana nanti tinggal menabur di area persawahan yang sudah tergenang air gini. Namun untuk pembenihan itu kalau untuk yang baru tanam pakai benih itu airnya jangan terlalu penuh kayak gini. Agak mepet dengan apa ya? Dengan tanahnya nanti kita taburkan. Nanti kira-kira setengah bulan sudah kelihatan pada bersemi ya, menjadi pohon yang sudah tumbuh ya. Jadi nanti tinggal apa ya? Tinggal memperluas. Nanti cabang-cabangnya juga apa ya? Nanti cabang-cabangnya bisa tumbuh di sisi sini, kita petik, kita perluas lagi. Jadi makin lama makin luas, makin banyak. Nah, kalau untuk yang dijual, kita jangan ngambil yang kayak gini. Kalau dijual ini sudah tua. Ini direbus pun ini nggak bisa empuk. Ini ya, direbus pun nggak bisa empuk ini. Nah, ini kayak apa ya? Kayak tangkainya pisang ini di dalamnya nih, karena sudah tua nih di dalamnya kayak tangkainya pisang. Ini nggak enak kalau untuk kita konsumsi karena sudah mengeras ya. Tapi untuk konsumsi yang mungkin jenis yang kayak gini, nah ini mudah. Kalau ini di daerah saya sini ini dibikin apa ya, pecel juga enak, dibikin urap-urap juga enak. Terus kita bikin sayur santan ya, santannya dikit gitu aja atau dioseng itu juga enak. Kalau genjer dimasak apapun tetap enak ya ini. Jadi di sini kali ini saya menunjukkan benih genjer yang bagus, yang paling bagus, yang super, yang kayak gini. Jadi jangan lupa ya di subscribe, di like dan di komen. Mungkin untuk pemesannya bisa memesan kepada saya dengan apa ya? Dengan saya carikan benih yang unggul. Halo. Semprot ya? Oke. Cari benih genjer, Bang. Ini benih genjernya bagus sekali yang kayak gini ya. Oke. Sampai di sini dulu ya dari saya penjelasannya untuk membedakan antara genjer yang sudah siap untuk dikonsumsi dan sudah tidak layak. Ini kayak gini, tidak layak untuk dipetik ya. Ini biarkan saja, nanti akan mengering sendiri, kuning, nanti layu akan jatuh sendiri. Dan saya tunjukkan benih yang unggul untuk pembenihan. Oke, dari saya kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.